konser Coldplay like a bird on a tree. di Indonesia I'm just sitting Indonesia here. dalam tabel distribusi dalam tabel distribusi mengetahui bahwa sebenarnya ada berapa orang yang membeli tiket, tentang harga berapa gitu. Nah, sedangkan tadi rataannya itu akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Jadi di sini kita akan melihat tentang rataan hitung dan modus ya. Nah, sedangkan median nanti kita akan membahas untuk kuartilnya. Jadi untuk ukuran pemusatan data kita lihat pada rataan hitung dan modus. Oke, yang pertama kita lihat dulu pada rataan hitung. Untuk rataan hitung ya, jadi namanya statistika, kita membagi dua data, ada data tunggal, ada data kelompok. Untuk rataan hitung data tunggal, rataan hitung data tunggal, rataan ini atau X bar ya, jadi lambangnya itu X bar. Ini yang sering kamu kenal dengan rata-rata ya, dalam statistika dikatakan sebagai rataan hitung. Oke, jadi untuk rataan hitung data tunggal ini saya mempunyai dua bentuk. Yang pertama bentuknya itu ya, bentuk yang paling sederhana ya, itu ada X1, X2, X3 sampai dengan Xn ya. Nah, untuk data seperti ini saat kita mau mencari rataannya, jadi mencari rataannya X bar sama dengan jumlah pada data ini X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai tambah Xn per N ya. N ini merupakan banyak data, banyaknya data. Oke, contoh saya kasih contoh data yang sederhana saja untuk mencari rataan data tunggal. Untuk bentuk seperti ini, contohnya seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini contoh saja. Nah, kalau untuk mencari rataan dari data ini data tunggal ya, kita akan mendapat X bar sama dengan jumlah dari data ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dibagi dengan banyaknya data ini. Oh, banyaknya data ini kan ada 5, berarti dibagi dengan 5. Oke, penjumlahan ini 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10, 10 tambah 5 15 dibagi dengan 5, berarti hasilnya adalah 3. Maka dari data ini rataan hitungnya adalah 3. Oke ya, itu untuk bentuk yang pertama. Nah, sedangkan bentuk yang kedua, ini tetap masih rataan hitung data tunggal, tapi bentuk yang kedua dia berbentuk frekuensi ya, frekuensi. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ada F1, ada F2, ada F3 sampai dengan Fn, dan juga ada X1, X2, X3 sampai Xn. Nah, untuk mencari rataan yang mempunyai frekuensi untuk data tunggal, X bar sama dengan F1 kali X1 tambah F2 kali X2 tambah F3 kali X3 tambah sampai dengan Fn kali Xn per sigma F, atau per banyak atau per jumlah dari frekuensi. Nah, di sini saya mempunyai contoh untuk bentuk yang kedua ini. Oke, jadi contohnya itu untuk bentuk yang kedua pada rataan hitung data tunggal.
yang berbentuk frekuensi, maka di sini saya punya contoh ada satu mata dadu yang dilempar ya. Dilempar sebanyak 50 kali menghasilkan seperti pada tabel di sini. Oke, jadi untuk menghitung rataan contoh ini, kita bisa menggunakan rumus yang tadi. X bar sama dengan, jadi anggap saja ini X, ini F. Jadi sebentar nanti 1 kali 4, 2 kali 5, 3 kali 10, 4 kali 10, 5 kali 10, 6 kali 11. Ya. Nah, ini kita jumlahkan dulu frekuensinya. Kan tadi sesuai dengan rumusnya seperti ini ya, per sigma F atau jumlah dari fungsi itu. Jumlah dari frekuensi itu. Maaf ya, bukan fungsi. Jumlah dari frekuensi. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah frekuensinya. Ini nanti 10, 20, 30, 9 tambah 11, 20, 30. Jadi ini 50. Oke, jumlah frekuensinya 50. Nah, sekarang kita akan mencari perkalian ini. Lalu dijumlahkan. 1 kali 4, 4 tambah 2 kali 5, 10 tambah 3 kali 10, 30 tambah 4 kali 10, 40 tambah 5 kali 10, 50 tambah 6 kali 11, 66 dibagi dengan jumlah dari frekuensi ini. Oh, jumlah frekuensi ada 50, berarti dibagi dengan 50. Oke, penjumlahan ini nanti kita dapat penjumlahannya 200 per 50. 200 bagi 50 hasilnya 4. Nah, maka rataan hitung dari data ini adalah 4. Nah, ini berbentuk frekuensi data tunggal ya. Nah, saya harap kamu mengerti. Nah, sekarang kita lihat rataan hitung untuk data berkelompok. Ya, untuk rataan hitung data berkelompok. Rataan hitung X bar data berkelompok. Ingat perbedaan data tunggal dan data berkelompok. Kalau data berkelompok itu ada intervalnya ya. Nah, misalnya dari kayak 141 sampai 145. Nah, kalau seperti ada interval berarti itu mengindikasikan bahwa dia data kelompok. Oke, di sini saya mempunyai suatu data. Taruhlah ini data, ini misalkan ini data harga tiket. Data harga tiket konser Coldplay di Indonesia dalam tabel distribusi ya, dalam tabel distribusi. Jadi data ini yang saya ambil harga tiket konser Coldplay di Indonesia dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi saya punya harga tiket ya, saya punya harga tiket. Lalu saya punya frekuensi di sini. Ya. Oke, jadi ini datanya ya. Nah, ini datanya. Nah, untuk menghitung rataan data berkelompok seperti pada data di samping ini, nah, kita bisa menggunakan rumus rataan data berkelompok, yaitu X bar sama dengan sigma F kali X per sigma F ya, dimana F ini frekuensi dan X ini nilai tengah. Jadi X ini nilai tengah ya. Jadi sebentar kita akan mencari nilai tengah, lalu kita akan mencari perkalian dari frekuensi dan nilai tengah.
Oke, jadi ini datanya ya. Nah, jadi anggaplah misalnya ini 141 sampai 145, ini dalam juta ya. Cuma saya sudah menghilangkan nolnya, saya hanya mengambil angka ininya 141, tapi ini artinya 1.400.000 sekian gitu. Nah, sekarang kita akan mencari rataan hitungnya sesuai dengan rumus rataan data berkelompok. Kita harus mencari nilai tengah. Kita harus mencari nilai tengah atau X itu. Dan kita juga harus mencari perkalian frekuensi dengan nilai tengah. Oke. Nah, sekarang kalau untuk nilai tengahnya itu sudah pernah saya ajarkan bahwa untuk mencari nilai tengah didapatkan dari batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Berarti 141 ditambah 145 itu harus dibagi 2. Maka hasilnya 143. Ya, 143. Nah, ini 146 ditambah 150 dibagi 2 hasilnya 148. Ini 151 dibagi 155 dibagi 2 hasilnya 153. Lalu kelas interval yang keempat 156 ditambah 160 dibagi 2 dapatnya 158. Nah, 161 ditambah 165 dibagi 2 hasilnya 163. Nah, ini kita mencari nilai tengah ya. Nah, jadi nilai tengah itu saya ulangi lagi bahwa batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. 166 tambah 170 dibagi 2 168. Dan yang terakhir, kelas interval yang terakhir 171 tambah 175 dibagi 2 hasilnya 173. Nah, oke, untuk nilai tengahnya kita sudah dapat. Nah, sekarang kita kalikan frekuensi dengan nilai tengah. Ini frekuensi dengan nilai tengah kita kalikan. 1 kali 143, 143. Lalu 3 kali 148, 444. Lalu 9 kali 153, 1377. 13 kali 158, 2054. Lalu 7 kali 163, 1141. 5 kali 168, 840. Dan yang terakhir 2 kali 173 itu 346. Oke, 346. Nah, ini kita harus jumlahkan dia juga, karena sesuai dengan kita punya rumus rataan tadi bahwa sigma fx berarti jumlah dari ini toh, semua ini. Nah, jumlah dari semua ini itu hasilnya 6.345. Oke. Nah, sesuai dengan rumus dari rataan hitung data berkelompok bahwa X bar sama dengan sigma F kali X per sigma F. Nah, ya. Nah, sigma F kali X ini 6.345. 6.345 per sigma dari F. Nah, sigma dari F itu adalah 40. Nah, dibagi akan menghasilkan 158,62. Nah, ini merupakan rataan hitung data berkelompok ya. Nah, data berkelompok dari data di atas ini. Nah, oke. Nah, ada cara lain juga, kita bisa menggunakan metode rataan sementara ya. Rataan sementara itu kita
harus mengambil kita mengambil sembarang nilai tengah ya, sembarang nilai tengah, cuman menguntungkannya itu bahwa hasilnya itu tidak akan sebesar ini ya. Nah, kalau untuk rataan yang langsung, rataan hitung data berkelompok yang langsung seperti ini cara langsung ya, itu angkanya agak besar. Nah, sedangkan kalau rataan sementara itu kecil ya, dia punya untuk hasil jumlahnya itu kecil. Tapi untuk next video saya akan ajarkan tentang rataan sementara ya, menghitung rataan itu menggunakan rataan sementara. Oke, jadi caranya seperti ini ya. Oke, nah, untuk rataan hitung saya rasa kamu bisa paham. Sekarang kita lihat pada modus ya, kita lihat pada modus. Jadi untuk modus harus tahu pengertian modus, bahwa modus itu merupakan nilai atau ukuran yang paling banyak muncul ya, atau sering muncul, atau frekuensi yang paling tinggi. Jadi kalau untuk data tunggal itu kita bisa lihat bahwa nilai yang paling banyak muncul atau nilai yang paling sering muncul itu bisa dikatakan sebagai modus. Sedangkan pada data kelompok dilihat pada frekuensi yang paling tinggi. Frekuensi yang paling tinggi itu dinamakan sebagai frekuensi modus, dan kelasnya itu dikatakan sebagai kelas modus. Oke, pertama kita lihat modus data tunggal. Modus data tunggal. Nah, untuk modus data tunggal sesuai dengan pengertiannya tadi, bahwa modus merupakan nilai atau ukuran yang paling sering muncul atau banyak muncul. Nah, di sini saya langsung memberikan contoh soal modus data tunggal. 2, 8, 3, 8, 7, 1, 6, 5, 2, 8. Oke ya. Nah, ini saya punya data tunggal ya yang masih acak. Nah, kalau data tunggal seperti ini, untuk mencari modus kamu harus urutkan dia dulu. Urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, saya urutkan. Jadi 1, 2, ada dua, lalu 3, 5, 6, 7, 8. Nah, saat saya sudah mengurutkan, tinggal melihat nilai yang paling banyak muncul itu yang mana. Oh, ternyata nilai yang paling banyak muncul itu adalah 8. Karena 8 itu kan dia muncul sebanyak 3 kali, sedangkan 2 dia muncul sebanyak 2 kali. Oh, yang paling banyak muncul sebanyak 3 kali yaitu angka 8. Maka angka 8 ini dikatakan sebagai modus. Ya, ini untuk data yang tunggal. Nah, sekarang kita lihat data yang berkelompok. Oke, untuk data berkelompok saya gunakan data yang tadi, data harga tiket konser Coldplay ya di Indonesia dalam tabel distribusi frekuensi. Supaya kita bisa menghitung modusnya, saya pakai data yang tadi. Oke, ini datanya. Ini kita akan menghitung modus data tunggal, data berkelompok. Modus data berkelompok. Nah, perlu diketahui bahwa modus data berkelompok itu mempunyai rumus MO sama dengan TB tambah P dikali D1 per D1 tambah D2. Nah, di sini saya mempunyai keterangan bahwa MO itu merupakan modus ya. Sedangkan TB itu merupakan tepi bawah modus. Tepi bawah modus. Jadi kemarin saya sudah ajarkan tentang mencari tepi bawah dan tepi atas toh. Nah, lalu sedangkan P-nya itu panjang kelas. Nah, sedangkan
D1 itu merupakan selisih frekuensi modus dikurang frekuensi sebelum. Nah, sedangkan D2 itu merupakan selisih frekuensi modus dikurang frekuensi sesudah. Ya, frekuensi sesudah. Nah, jadi di sini yang perlu kamu cari itu adalah tepi bawah panjang kelas, lalu selisih frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelum, dan selisih frekuensi modus dikurangi frekuensi sesudah atau D1, D2 ya. Nah, oke. Langkah pertama untuk mencari modus data berkelompok pada data ini, kamu harus tentukan tepi bawah modus. Nah, dikatakan tadi bahwa modus merupakan nilai atau ukuran yang sering banyak muncul atau frekuensi yang paling tinggi. Nah, kalau untuk data berkelompok seperti ini, untuk melihat modusnya kamu lihat frekuensi yang paling tinggi. Nah, di sini bisa dilihat bahwa frekuensi yang paling tinggi itu adalah 13. Nah, berarti ini merupakan frekuensi modus dan kelas modus. Ini frekuensi modus ya. Ini frekuensi modus 13 dan ini kelas modusnya 156 sampai 160. Jadi sebentar modus itu akan berkisar di sini 156 sampai 160. Nah, sekarang kita tentukan tepi bawah. Nah, tepi bawah itu diambil dari kelas modus ini ya. Oh, tepi bawah ini kan batas bawahnya kan 156. Maka tepi bawahnya itu kita kurangkan 156 kurang 0,5. Berarti 155,5 ya. 155,5. Ini tepi bawahnya. Nah, sedangkan tepi atasnya berarti batas atas tambah 0,5 berarti 160,5. Ini tepi atas. Nah, jadi kita sudah dapat tepi bawah modusnya itu ini 155,5. Nah, sekarang panjang kelas. Nah, panjang kelas didapat dari tepi atas dikurangi tepi bawah. Ingat tepi kelas itu panjang kelas itu dari kelas pertama, kelas interval pertama sampai kelas interval terakhir semuanya sama ya untuk panjang kelas. Nah, maka panjang kelasnya itu adalah 5. Yaitu 160,5 kurang 155,5 atau bisa juga seperti ini ya, 161 kurang 156. Itu tetap hasilnya itu sama saja. Nah, 5. Dan yang ketiga kita cari D1. D1 dikatakan bahwa selisih frekuensi modus dikurangi dengan frekuensi sebelum. Oh, ini frekuensi modusnya 13. Frekuensi sebelum frekuensi modusnya itu 9. Berarti 13 kurang 9. 13 kurang 9 hasilnya 4. Ya. Lalu D2 frekuensi modus dikurangi frekuensi sesudah. Oh, frekuensi sesudahnya 7. 13 kurang 7. 6. Nah, kalau sudah dapat seperti ini tinggal kamu masukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya kan MO sama dengan TB tambah P dikali D1 per D1 tambah D2. Nah, tinggal dimasukkan. TB-nya berapa? Oh, 155,5 tambah P-nya 5. Lalu D1-nya 4 per D1-nya 4 tambah D2-nya 6. Sama dengan 155,5 tambah 5 per 4 per 10. Nah, ini sama dengan 155,5 tambah ini nanti dia akan menjadi 2 ya, karena 5 kali 4 20, 20 bagi 10 2. Oke, 2. Nah, lalu 155,5 tambah 2 menjadi 157,5.
Nah, ini merupakan modus dari data ini. Nah, ini saya bisa simpulkan bahwa orang banyak untuk membeli tiket pada rentang ini 156 sampai 160 gitu ya. Nah, jadi dari situ juga kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya ada berapa orang yang membeli tiket, rentang harga berapa gitu. Nah, sedangkan tadi rataan data ini itu adalah 158,62. Jadi dari data harga tiket ini rataannya itu 158,62. Oke. Saya harap kamu bisa mengerti dan memahami. Oke, selamat siang. Shalom.